Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan kitab Amsal pasal 23 yang disampaikan oleh Pastor Jason, yaitu hikmat dari Salomo. Dengan tema hari ini, hikmat ada batas. Hikmat ada batas. Kamu akan menjadi orang yang berhikmat. Sesungguhnya kamu tahu dalam berbagai arena ada satu garis. Dan di garis kamu, waktu kamu berjalan, kamu akan merasa aman dan kamu tidak akan timbul masalah. Tetapi pada saat kamu melewati batas ini, mungkin akan mengorbankan harga yang sangat besar, bahkan nyawa pun hilang. Jadi orang yang berhikmat, dia mempunyai garis batas. Dan boleh dikatakan dia orang yang punya pengendalian diri, dia tidak serakah. Tapi saya mengatakan pengendalian diri dan serakah itu adalah satu arah. Ya, bagaimana untuk tidak serakah, bagaimana tidak serakah dan dalam keadaan apa harus mengendalikan diri, dan sepertinya tidak jelas. Jadi kita menggunakan batas itu harus yang lebih tepat. Kita harus hidup dalam waktu yang harus ada batas. Ayat 1 poin 1 ayat 1 sampai dengan 14, jangan serakah. Mendirikan batas, jangan serakah, memberikan batas bagi diri sendiri. Dan di pasal ini ada beberapa kesepisalan. Pertama yang dikatakan bermanja, jangan, seperti ayat ke-5, harta benda itu akan seperti ada sayap, dan di situ orang, dan juga di situ mengatakan juga di ayat yang ke berapa ya, di situ orang akan menghina hikmat. Di sini janganlah mengamati barang yang satu pun tidak ada atau harta, sebab itu akan seperti dia akan bersayap. Dan di sini ada 16 jangan. Di sini dikatakan 13 untuk jangan. Tidak jangan dan tidak mau. Di dalam ini adalah satu batas, dan dia melihat di dunia ini hal-hal banyak akan terjadi. Seperti dikatakan, jangan menggeser batas anak-anak yatim. Jangan berbuat demikian, sebab karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Dan di sini sangat jelas dalam hidup yang akan terjadi, dan dia mengerti akan hukum Allah dan hati manusia. Jadi di sini beliau untuk jangan. Dan juga di sini jangan yang tidak mau, yang kita katakan yaitu batas. Dan di satu pasal kesepisialannya dan juga pasal ini ditulis oleh Raja Salomo, dan setiap yang ia katakan sebab dia adalah satu spesialis yang di dalam waktu itu. Dan kita melihat demi sedikit
ayat 1 sampai dengan 3. Jangan dirikan batas untuk hal nafsu makan, jangan serakah akan hal makanan. Kalau misalnya kamu besar nafsumu makan sama pejabat, haruslah kamu menambahkan pisau di atas lehermu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, sebab itu hidungan yang menipu. Ini adalah satu tipuan, jadi harus berhati-hati dan perkatakanlah baik-baik. Perkataan dikatakan orang tidak kuasanya itu sangat begitu besar, tetapi ini perkataan Raja Salomo, dan Raja Salomo adalah seluruh dunia orang yang bisa mengundang makan, dan setiap hari dia makan kambing juga harus 100 ekor, dan kita setiap hari makan kambing. Dia setiap hari mengundang ribuan orang makan. Ini belum lagi termasuk kambing dombanya. Setiap hari Raja Salomo setiap hari mengundang 1000 orang makan. Di sini hati-hati, sebab ini adalah hidangan yang menipu. Boleh dikatakan Raja Salomo mengundang orang makan, itu ada satu rancangan penipuan. Boleh dikatakan dia mengambil satu keputusan, dia di situ menipu orang, kemudian dikatakan kamu makan makanan hari ini. Wah, itu perayaan di satu negara begitu banyak. Dikatakan jangan mendambakan makanan yang lezat. Kamu diundang merasa sangat lihai, dan makanan itu sangat lezat, dan belum pernah makan yang begitu mewah. Ini adalah Haman. Haman sangat gembira. Raja dan ratu hanya mengundang saya makan, nggak tahu kalau ratu mengambil kesempatan untuk membunuh dia. Jadi daerah makannya itu adalah tempat yang baik untuk tempat pembunuh, di situ membunuh. Di sini Raja Salomo suka mengundang orang makan. Jadi kita harus tahu bagaimana cara kita menghadiri makanan. Undangan makan menjadi arena peperangan. Kamu sendiri tidak mati dan melihat bagaimana orang lain mati. Di sini lihat sangatlah bahaya. Tetapi Raja Salomo yang ia katakan memang itu sangat membahayakan. Jadi makan dengan seorang besar haruslah perhatikan dengan baik-baik. Tidak ada makanan siang yang itu hanya cuma-cuma. Kemudian untuk memberi batas dengan menggunakan uang, yaitu jangan serakah pada kekayaan. Ayat 4 sampai dengan 5 di sini dikatakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niat, jangan mengandalkan kepintaran sendiri. Dan sini Raja Salomo yang sangat kaya berkata, di zamannya Salomo, kekayaan uang itu tidak ada artinya bagi dia, sebab Raja Salomo sangat kaya, bahkan rakyatnya dia pun memelihara mereka. Di sini dia berkata, jangan menyusahkan diri untuk menjadi kaya, sebab kamu tidak dapat mengejar dia. Dan dikatakan lebih dalam lagi adalah prinsip kerohanian, sebab apa yang kamu kejar dialah akan menjadi Tuhan bagimu.
Kalau kamu mengejar uang, maka uang akan menjadi berhala bagimu, dan uang akan menambah penderitaanmu. Jadi pada saat kamu mengejar kekayaan, pertama kamu tidak dapat mengejarnya, dan jadi haruslah kamu tinggalkan pengertian tentang niatmu untuk meninggalkan mengejar kekayaan. Kaya itu bukan dosa, tetapi itu berkat yang diberikan Allah kepada kita. Tetapi bagaimana pada saat niat kita tertuju pada uang saja, maka itu akan menjadikan masalah yang besar. Dan Salomo yang dapat mengkekayaan seluruh negara juga berkata, janganlah kamu menyusahkan diri pada kekayaan, sebab dia seperti bersayap. Dia jangan sia-siakan waktu. Dan dikatakan Salomo, dikatakan yang mengejar kekayaan juga tidak akan mendapatkan kepuasan, dan semakin kamu mengejarnya, kamu akan semakin miskin, sebab kamu akan menjadikan uang sebagai berhala bagimu, dan berhala akan membohongimu. Kamu mengira kamu dapat mengejarnya, tetapi sesungguhnya dia membohongimu. Kamu akan menjadi semakin miskin. Dan bahkan di Perjanjian Baru, waktu kamu mengejar kekayaan, maka penderitaanmu semakin banyak. Jangan serakah pada kekayaan. Nah, ayat 6 sampai dengan 8 ini adalah C. Dengan sesama teman harus ada batas, jangan sembarangan berteman. Ini ada dikatakan adalah sahabat. Siapa ya sahabat yang terbanyak? Yaitu Raja Salomo, sebab dia di seluruh bumi ini mereka ingin bertemu dengan Salomo dan ingin mendengar hikmat yang diberikan Allah kepadanya. Jadi Salomo orang yang banyak teman. Jadi Salomo berkata, kamu harus punya batas. Ada orang jangan berteman dengan dia. Ayat ke-6, jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Orang yang kikir yaitu adalah seperti tetangga. Jangan makan sama dia. Walaupun dia silakan makan, tetapi hatinya tidak tulus terhadapmu. Dan pada saat kamu makannya akan memuntahkannya. Sebab kalau makan makanannya, kamu akan membayar dengan 10 kali harga. Jadi jangan membuang waktu makan bersama dengan orang-orang yang demikian. Sederhana katakan, pemimpin mengundang kita makan, tidak bisa kita untuk menolak. Tapi jangan rakus akan makanan, tetapi harus berhati-hati. Tetapi kalau dengan tetangga atau orang yang sesama, kita harus berhati-hati untuk menerima undangan makan mereka, dan juga dengan berteman juga harus ada batas. Ayat 9 sampai dengan 11 yaitu mendirikan batas bagi kita untuk tanah. Jangan serakah untuk tempat orang lain. Di sini dikatakan tentang tanah, dan sama Raja Salomo banyak tempat atau tanah, semuanya milik dia, tetapi dia berkata, jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Yaitu jangan untuk memperluas tempatmu. Ada kalanya mereka berkuasa atas tempat itu, mendirikan rumah ya. Jadi akan menjadikan hal yang tidak adil, dan
pengaruhnya bukan hanya kepadamu saja, tetapi mempengaruhi keturunanmu berikutnya. Jadi Allah tidak mau untuk terus memperluas tempat tanahmu, sebab ini akan timbul masalah dan Allah akan ikut masuk serta di dalam perkara ini. Jadi ayat 12 sampai dengan 12 sampai 14, yaitu membuat batas bagi anak. Kamu tidak mengajar dia, kamu akan mencelakai dia. Kamu memukul dia untuk menyelamatkan nyawanya, karena kamu memukul dia untuk mengasihi dia. Seperti Tuhan, orang-orang yang dikasihinya pasti dia akan menghajarnya. Tapi kita mengajar dia bukan karena nilai rapotnya tidak baik kita memukul dia, bukan demikian. Yaitu dalam hal yang berbahaya. Sebagai ayah dan ibu harus segera menyelesaikan perkara. Dengan kalau membahayakan nyawanya, timbul masalah, maka tidak bisa berbalik kembali. Jadi kita harus sering-sering, saya pun berkata kepada anak-anak saya, yaitu yang kita kan ayah ibu katakan, pada saat kamu tidak mendengar, kami bisa menerima. Tetapi sebagai pembantu rumah tangga, kalau dia tidak mengejar, kamu tidak mendengar, kamu tidak bisa terima. Sebab kalau kamu tidak mendengar perkataan ajaran pembantu rumah tangga, kamu tidak mendengar, kami tidak bisa menerima. Sebab ayah ibu pergi keluar kerja, seperti kalau seorang pembantu dia mengajar anak tidak mau mendengar, maka itu akan membahayakan nyawa. Jadi bagi kami tidak bisa menerima. Jadi kami mengajar anak, kami harus mendengar yang diajarkan oleh pembantu rumah, sebab kami keluar kerja. Kemudian seterusnya di sini banyak batas, ini akan membuat kita bersusah hati. Seperti dikatakan, kalau jangan hati kita sudah tidak leluasa, memang hidup manusia demikian. Mungkin ada kalanya kita tidak membaca buku, mungkin bertahun-tahun kita tidak melihat, tetapi saya memberikan ini buku larangan, cepat segera dibaca. Hati manusia memang demikian. Jadi pada saat berkata jangan, maka kamu akan menjadi bersusah hati. Tetapi bagaimana hati saya bisa tenang? Hati saya harus diletakkan di mana? Di kekayaan tidak boleh. Di soal makanan dan teman juga tidak diperbolehkan. Banyak peraturan, maka kamu merasa tidak bisa tenang. Jadi hati harus taruh di mana? Yaitu di poin yang kedua, harus di hati yang bijak. Ayah dan ibu akan bersuka cita. Anakku, jika hatimu berhikmat, hatiku akan juga gembira. Kemudian harus jujur. Kita mengajar anak kita harus jujur dan berhikmat. Bagaimana berhikmat? Ayat 17. Yaitu untuk takut akan Tuhan senantiasa. Depan dikatakan, jangan iri kepada orang yang berdosa, sebab kita iri akan membuatkan kita berdosa. Seperti dia telah memberi rumah,
yaitu hati kita sering membanding-bandingkan dengan orang lain dan hati kita tidak bisa tenang. Dan pada saat kita membanding-bandingkan, saya ingin punya uang, saya mengejar kekayaan, dan kekayaan akan lenyap. Pokoknya sangat menyusahkan. Jadi harus takut akan Tuhan. Di dalam hati harus takut akan Tuhan senantiasa, maka akan berhikmat. Ayat 18. Takut akan Tuhan untuk mengejar kejujuran. Kita lihat hikmatnya Salomo. Dia dari generasi ke generasi, dia orang yang berhikmat. Dia berkata, anaknya, kamu harus dengar anakku. Dia tidak berkata demikian, tetapi yang ia ajarkan yaitu untuk takut akan Tuhan. Raja yang beriman memberitahukan kepada anaknya yaitu untuk takut akan Tuhan dan untuk mengejar hikmat dan jujur. Bagi kita pun demikian, kita jangan mengejar uang, tetapi kita mengejar kejujuran. Ayat 18 sampai dengan 25. Membeli kebenaran, menjauhkan pemabuk dan teman yang mabuk. Raja Salomo boleh dikatakan dia orang yang suka minum arak. Dia tahu bagaimana dia pernah meneliti bagaimana dengan minum anggur agar tubuhnya merasa nyaman. Kemudian dibuat satu kesimpulan. Ya, anggur itu memang, minum anggur itu tidak, tetapi dia bersama dengan kamu, dia juga suka makan daging. Orang yang suka minum, jadi yang suka peminum anggur dan suka minum pelahap daging, janganlah berteman dengan dia. Bukan kamu yang berpunya permasalah, tetapi kamu orang yang makan bersamamu itu. Dan sebenarnya membeli kebenaran. Jangan orang yang peminum dan pemalas, jangan berteman dengan dia. Orang yang sebab dia suka minum. Dan berkata kalau kita punya uang makan, jadi kalau tidak boleh beli anggur, jadi uangnya untuk apa? Ayat 25, yaitu belilah kebenaran. Ayat 23. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini. Hati saya harus letakkan di mana? Di poin yang ketiga. Hati kembali kepada ayah. Jangan mengarah kepada peminum. Ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Yaitu haruslah letakkan hatimu padaku. Kamu harus menghargai hubunganmu dengan ayahmu. Kamu harus berjalan di mana jalan yang ayahmu suka jalani, maka demikian hatimu akan tenang. Jadi hati kita jangan letakkan pada anggur dan uang. Jangan letakkan pada temanmu dan juga di beli tanah. Jangan buangkan waktu-waktu dalam hal ini, tetapi haruslah dengan hubungan dengan ayah ibumu. Jangan letakkan pada barang-barang
hal-hal material, tetapi dengan letakkanlah pada hubungan, terlebih lagi hubungan dengan ayah. Di sini hati mengarah kepada ayah. Dan di sini ditambahkan dua hal. Jangan diberikan kepada perempuan jalan dan peminum. Ayat 26 sampai dengan 28. Perempuan jalan dengan penyamun. Di seluruh dunia yang paling banyak perempuannya yaitu Raja Salomo. Dia ada 700 istri, 300 gundik. Di situ ada 1000 perempuan bersama dia. Jangan dikatakan perempuan jalan, perempuan yang demikian di ayat 29 dengan 30. Minum anggur seperti dipagut oleh ular. Di ayat 23, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyambur bisa seperti beludak. Di sini harus ada batas. Dan pengendalian. Pada saat kita ada batas, melambangkan kita punya pengendalian diri. Kalau kita tidak serakah, maka melambangkan kita berhikmat. Dan kita janganlah berikan diri kita terjebak di dalam hal-hal ini. Sebab kalau kamu selalu akan membuatmu menderita, apalagi melihat orang yang melanggarnya, kamu akan semakin menderita, kamu akan menjadi iri terhadap orang lain. Jadi kalau demikian, kamu sebagai orang Kristen sangat dikasihani, kamu haruslah dengan leluasa. Saya tidak mengejar kekayaan sebab dia akan lenyap. Dia mengejar kekayaan, dia membuang waktunya. Kamu jangan sedih. Saya makan dengan atasan, pejabat harus berhati-hati. Ya memang harus hati-hati sebab tidak tahu bagaimana nanti akan mati. Jadi kalau dia makan dengan gembira, kamu tidak usah beriri. Orang yang sangat mudah terluka, orang yang kikir, kalau dia seperti dia menghargaimu, mengundang kamu makan, kamu jangan pergi makan. Kalau orang suka pergi memakannya, biarkan saja. Jadi ini dalam 16 ini memang kita harus jangan. Ini ada hubungan dengan kerohanian dan prinsip kerohanian dan hubungan dengan sesama. Kamu jangan merasa seperti hatimu dibatasi atau disesakan jalan keluar, yaitu di dalam hubungan dengan ayah, ibu, hubungan dengan pemimpin, hubungan kita dengan Allah. Semakin kita mengutamakan hubungan ini, maka kita akan seperti dia. Kita akan seperti ayah kita akan seperti pemimpin kita. Dan seperti ayah. Dan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, dan kita kerjakan akan seperti dia. Maka kita akan dinaikkan dan dilihat oleh Allah. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya.
Tuhan, kami memuji Engkau. Dengan firman-Mu Engkau membentuk hidup kami, sehingga kami tahu akan batas, dan sebagai manusia kami mendapatkan hikmat sejati. Tuhan, kami memuji Engkau. Setiap hari kami menerima firman-Mu, maka kami akan seumur kami diberkati. Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan hikmat. Pada saat kami mengikut Engkau, hidup kami berbeda. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara semua, kita bisa merenungkan bagaimana hubungan kita dengan ayah dan ibu kita. Kita tahu dalam renungan pagi kita harus tahu kita harus ada hubungan dan juga terkait dengan ayah dan ibu kita. Kita bisa berbagi bagaimana hubungan kita dan apa yang kita pelajari dan dalam hidupnya, dan apa yang membantu kita, ciri-ciri yang membantu kita. Dan sesudah itu kita bisa untuk saling berdoa agar berkat dari ayah dan ibu kita semakin mendalam di dalam kehidupan kita.
Tuhan Yesus, aku bersyukur dan terima kasih. Terima kasih Engkau berikan seorang ayah dalam hidupku, dan dalam hidup aku melihat dia contoh seorang yang giat dan contoh bagaimana menghadapi kesulitan, sehingga bagi saya memberikan pelajaran bagi saya dalam kesusahan. Saya tidak berserah untuk terus giat menyelesaikan perkara. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan ayah bagi saya untuk saling menerima, dan di dalam hidup saya saling jatuh bangun, tetapi di dalamnya aku merasakan saya diterima dan semangat. Dan jadi walaupun kehidupan saya begitu, saya merasa aman dan lewat terus berusaha untuk terus maju, dan saya melihat dalam hidup saya selalu mendapatkan terobosan, dan saya berterima kasih di dalam hidup saya terhadap ayah saya. Dia sangat menghormati ayah ibunya, dan walaupun walaupun setelah dia lahir tidak pernah ketemu, tetapi dia sangat menghargai kakek saya, dan yaitu ayah dan ibunya. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih di dalam hidupnya. Saya melihat sifat-sifat yang baik, dan terhadapnya dia selalu berusaha memberikan uang jajan untuk anak saya, walaupun dia selalu ingat akan kakeknya ini. Terima kasih Engkau memberikan ayah yang demikian bagi saya, sehingga memberikan hidup saya semakin. Tuhan, saya berterima kasih, segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan Tuhan, berilah kami agar kami selalu terkait dengan ayah kami, dan kami melihat ya kebaikan dari ayah kami, sehingga kami simpan di dalam hati kami, agar Tuhan juga agar hubungan kami dengan Allah Bapa semakin connect lebih dalam lagi. Dan saudara semua, kita terikat, kita connect dengan Tuhan, kita dimulai dengan berdoa. Kalau kita berdoa bersama, kalau ayahmu di bumi ini masih ayah kan, mereka masih hidup, kita berdoa untuk mereka kan. Kalau sudah tiada, kita bisa berdoa agar hubungan kita dengan Allah Bapa semakin baik. Allah Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih pada saat kami berdoa kepada ayah kami berdoa, Engkau menolong kami, Engkau mendengar doa kami, dan tolong kami agar kami lebih gali hati kami terkait dengan erat dengan ayah kami, dan hati kami tidak menginginkan kepada berhala, makanan, minuman, atau perempuan, tetapi Tuhan hanya kepada Engkau. Engkaulah Allah Bapa. Tuhan, berilah pada kami pada saat kami memberikan kami di bumi ini ada ayah, dan di dalam hidup kami ada pengaruh yang baik. Tuhan, kami di dalam hidup Tuhan, berilah ayah kami, terlebih lagi ayah yang masih ada di bumi ini. Jagalah kesehatan mereka, dan hati dan jiwa mereka, dan hubungan dengan anak, dengan mereka punya hubungan yang baik. Allah Bapa, kami serahkan hati kami kepada Engkau. Kami serahkan hati kami kepada Engkau, dan inilah awal dari pelajaran kami. Dan saat kami serahkan hati kami kepada Engkau, kami takut pada Engkau, maka hikmat-Mu ada kepada kami semua. Di Amsal ayat 26 dikatakan, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Pada saat ini kami tahu hati kami harus mengarah kepada Engkau, tetapi ada kalanya hati kami tidak terarah kepada Engkau. Kami selalu terarah pada keinginan kedagingan kami, makan, minum, keuangan.
Kami tidak bisa mendirikan batas. Mari kita bersama kita renungkan. Mohon Roh Kudus menekan di bagian mana kita tidak bisa seluruh hati kita berikan kepada Allah kita. Pikiran, tenaga kita letakkan di tempat yang salah, sehingga hubungan kita dengan Allah ada seperti terhalang. Tuhan, kami mengaku ada kalanya kami tidak jelas batas-batas ini. Kami tidak bisa membedakan, bahkan kami melewati batas, kami pun tidak tahu. Kami merasa ini hal yang penting, ini keperluan kami. Tetapi ada kalanya, sesungguhnya semuanya itu merasa kekosongan di dalam hidup kami. Kami ingin lewat keuangan, makan minum, atau kepuasan kedagingan kami untuk menutupi kekosongan kami. Tetapi sesungguhnya kami tidak tahu di dalam rohani kami mempunyai jiwa kemiskinan. Bahkan itu menjadi berhala bagi kami, kami pun tidak sadari. Bapa, kami hari ini datang di hadapan Engkau. Kami bersedia meletakkan semua hal-hal yang kami merasa hal yang sangat penting, barang-barang material kami, bahkan di dalam kami ada satu kekosongan, kami pun tidak tahu apa yang harus kami perbuat, sehingga kami bisa berjalan di jalan yang Engkau berkenan. Tuhan, beri kami saat ini hati kami agar kembali kepada Engkau. Hal-hal di dunia ini yang kami kejar, Tuhan, biarlah kasih-Mu yang sebagai gantinya yang memenuhi kekosongan hati kami. Kekosongan, kebatangkaran. Tuhan, perbaharuilah pandangan mata kami agar kami tidak lagi melihat apa yang kami lihat, kenikmatan, agar kami mementingkan hubungan kami dengan Engkau. Hanya di dalam hubungan dengan Engkau hati kami dipuaskan, sehingga yang memuaskan kami dan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Baik itu keuangan, batas. Kalau kamu merasa tidak ada penggantilan, selalu makan, minum, takut akan miskin, dalam hubungan berteman sering-sering merasa sebatang kara, seperti selalu merasa kurang teman, di soal tanah, merasa tidak cukup. Aku masih kurang satu rumah, atau tidak punya rumah. Seharusnya aku berusaha bisa membeli rumah. Kalau kita dalam keadaan demikian, pada saat puji-pujian hati kita harus kembali kepada Ayah Bapa, dan kita beritahukan kepada kita, ya Bapa, kami serahkan kepada Engkau. Engkaulah yang menjadi kepuasan di dalam kehidupku.
Haleluya. Kita lakukan kita bergandengan tangan sebagai batas. Kamu berdiri sebagai batas yang didirikan Allah Bapa kepada kita, dan salah satu juga batas di bumi ini. Allah Bapa, Engkau melihat setiap saudara kami mempunyai 4 garis batas. Haleluya, Tuhan kami memuji Engkau. Tuhan, untuk mendirikan batas itu hal yang tidak mudah. Raja Salomo mendirikan batas-batas bagi kami, orang yang kaya, orang yang berkuasa, orang yang mempunyai banyak tempat dan teman dan banyak makanan dan minuman. Dia mendirikan batas hikmat. Tuhan, hari ini Tuhan, saudara-saudari kami bergandengan tangan di hadapan Engkau, dan gereja berkata kepada Engkau, Bapa, kami bersedia mendapatkan batas hikmat ini, dan kami seluruhnya serahkan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati 611, saudara-saudari 611 dipenuhi dengan hikmat dari Allah, sebab takut akan Tuhan akan mendapatkan hikmat, pasti mendapatkan hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Pada kamu tertuju pada Tuhan, baik keuangan, tanah, kekayaan, kelimpahan, kemakmuran, bahkan hatimu bersuka cita, semuanya itu tercurah bagimu. Amin. Kita berikan dan pagi Tuhan Yesus, kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.